Yang saya hormati Ketua BBDP Provinsi Jawa Barat Pak Atom, yang saya hormati adik saya, Pak Cedi, Ibu Ray atau murid-muridnya ya, ini benar adik kelas saya, adik sangat adik. Selamat pagi, terima kasih kehadirannya, Ibu Ray. Mudah-mudahan disertai di Ciamis kunjungan pertamanya. Kalau kunjungan pertama berarti akan ada kunjungan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman patut bangga karena tidak semua angkatan dihadiri oleh beliau dan tidak semua kabupaten juga dihadiri oleh beliau. Jadi teman-teman mudah-mudahan akan terpilih dari. Kalau ini pertemuan keberapa dengan saya? Kedua. Berarti Bu Deden saya harus berputar supaya tidak ngomong yang sama. Oke, mengawali seri kita, saya ingin melakukan hal yang sama dengan Pak Sono. Jawab dengan ikhlas ya, seikhlas-ikhlasnya. Kalau memang cakep bilang cakep, kalau bilang enggak tidak cakep jangan jawab. Oke. Herwan Darmawan, Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih. Itu ikhlas kan? Terima kasih. Oke, teman-teman masih ingat komitmen kita kalau kita bertemu di komunikasi satu arah ini, nanti dua arah lah. Masih ingat? Kalau ngantuk, silahkan tidur. Kalau lapar, silahkan makan. Kalau ada telepon, silahkan angkat karena video itu. Oke, masih ingat. Kalau yang tidak boleh di sini, benar, masih ingat. Alhamdulillah benar, berarti obrolan saya beberapa saat yang lalu nempel. Teman-teman udah saling mengenal satu sama lain setelah berapa lama? 2 bulan sudah sangat mengenal. Oke. Saya mendapatkan berita bahwa salah satu rekan kita kemarin melahirkan sesar. Selamat ya, selamat. Jangan dikasih nama sesar GP ya. Ngomong-ngomong tentang GP, ini jadi agak melantur Pak, mohon maaf. Ngomong-ngomong, pas tadi saya lihat ada GP. Apa yang terbersit di benak saya kalau GP? Benar. Mudah-mudahan kecepatan ibu-ibu, bapak-bapak dalam belajar seperti GP melesat. Gimana aja memanfaatkan situasi. Padahal bergetar nih di depan Pak Arto. Oke, teman-teman, saya ingin mereview ulang yang obrolan kita terdahulu. Saya ingin 5 orang aja yang berbeda. Apa sih yang saya omongin waktu pertemuan kita pertama? Ada yang ingat ya? Kan saya nitipkan cuman 5% atau 10% yang teringat. Tadi udah 2. Ada lagi? Ada yang berani angkat tangan? Oke, Bu. Yang usaha berbalik dengan gaya. Apa intinya? Intinya kalau misalkan kita ingin Oke. Mengingatkan kembali. Orang yang sama. Saya ingat. Rezeki orang. Cari rezeki yang lain. Guru penggerak ini adalah agen perubahan, salah satu agen perubahan. Ketika berbicara perubahan, ingat berbicara perubahan ingat ada rumus fisika
bahwa perubahan itu delta rho sama dengan W dibagi G, usaha dibagi gaya. Kalau ingin berubah, terbanyak kurangi gaya. Mohon maaf Pak. Ada lagi? Ibu, jangan-jangan ibu ingatnya 100.000. Usaha, namanya usaha. Apa tuh? Minum. Ya? Benar, customer kita adalah murid. Customer kita adalah murid. Secanggih-canggihnya. Cukup ya. Jadi orang apa? Tadi kalau ada telepon bikin. Oh. Tapi beda urusan sapi. Benar. Itu namanya usaha. Berbanyak usaha. Benar. Customer kita adalah siswa. Sepintar-pintarnya guru, secanggih-canggihnya teknologi, serajin-rajinnya datang ke sekolah, kalau tidak untuk guru, bagi saya nol. Oke? Pikiran kita semuanya untuk siswa. Sama untuk guru sulit, untuk siswa. Customer kita. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang berhubungan dengan kepemimpinan? Guru penggerak adalah kader boleh Pak. Kemarin yang saya ingat ketika karakter kita hindari karakter bahwa ketika misalkan kita maju ke depan ataupun kita berani jangan mangga di payun. Nah kemarin kebetulan saya sama Bu Eris kemarin kenapa tidak maju, tidak ngacung. Nah itu Bapak kemarin menyampaikan masukan itu bahwa kita harus berani, jangan silahkan. Jadi hindari karakter orang Sunda mangga di payun. Oke, benar. Padahal itu cuman apa ya? Bukan. Oke. Benar. Saya ingat perkataan, saya aja udah lupa Pak. Karakter orang Sunda biasanya, tapi bukan berarti jelek. Tapi kalau pemahamannya salah, jadi jelek. Mangga ti payun, biasa abdi mati pengker, mangga no sepuh heula. Terus abdi mah mau sepuh, biasa pengker. Benar. Berarti kalau dipersenkan, udah lewat lah 5% berarti. Ada yang masih ingat karakter Avatar? Ada yang masih ingat Astabrata? Enggak ada? Enggak? Berarti belum disampaikan di sini? Belum. Berbicara? Oh. Catat. Berbicara lokakarya ini tujuannya adalah salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu pernah nonton serial Avatar? Avatar sih? Avatar itu mempunyai 4 pengendalian. Benar? Kalau jadi pemimpin kata Avatar harus menguasai 4 pengendalian. Pertama pengendalian air, api, udara, bumi. Oke. Api itu membereskan semua masalah tanpa bekas. Angin itu memberikan kehidupan. Air itu menyesuaikan. Dan tanah itu tidak pilih kasih. Itu kata Avatar. Jadi bukan hanya ditonton Bu, bukan hanya dilarang anak jangan nonton Avatar. Resapin. Kemudian falsafah orang Indonesia, kita mempunyai Astabrata. Ada 8 sifat kepemimpinan. Sama seperti Avatar, pemimpin itu harus mempunyai jiwa seperti api. Semua masalah dia bereskan. Api. Kemudian kita ulang lagi supaya tersusun. Seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat seperti matahari. Matahari itu memberikan kehidupan. Kalau tidak ada matahari, mungkin kita tidak akan hidup.
Kemudian matahari itu tidak pernah ingkar janji, pasti tepat janji. Hari ini matahari terlambat terbit 1 jam. Oh, matahari sekarang terbenam lebih cepat 2 jam. Udah berakhir kita. Berarti tepat janji, kemudian memberi kehidupan. Benar. Merpati kadang-kadang ingkar janji. Karena sering banyak jadi PK. Jadi ngelatur. Kemudian pemimpin itu harus seperti bulan. Bulan. Kenapa bulan? Bulan itu menyejukkan, memberi kedamaian. Bayangkan kalau bulan purnama, Bapak dan Ibu keluar lihat bulan. Perasaan Ibu gimana? Makanya kalau mau bertengkar sama suami, sama istri, bulan purnama ajak keluar, Bu, bulan purnama. Kemudian pemimpin itu harus seperti bintang. Bintang di kegelapan dia terang. Kemudian memberi petunjuk arah. Jangan seperti ini. Ibu guru, saya tidak bisa membuat kerajinan ini, misalkan. Pikirin aja sendiri. Udah. Pemimpin. Pak, kalau seorang pemimpin, Pak, mohon maaf di luar banyak tamu. Apa yang harus saya lakukan? Sudah, saya berangkat, kamu diam di sana. Enggak memberi petunjuk. Tadi apa? Bintang ya? Kemudian harus seperti bumi. Bumi. Artinya tidak pilih kasih terhadap orang yang menggunakan kita. Pernah nggak bumi? Kamu jangan nginjak saya, geser. Gak pernah kan? Mau si A, si B, si Bedu, si takutnya ada namanya Bedu. Si A, si B, si C nginjak bumi, tidak pernah pilih kasih. 4 ya. Kemudian harus seperti air, menyejukkan, mengalir, menyejukkan. Setiap ketemu dengan air, yang haus jadi nggak haus. Kemudian masuk ke daerah-daerah, memberikan kehidupan juga. Kemudian harus seperti udara, sekecil apapun ruangan dia masuk. Jadi lamun jika diterjemahkan harus seperti orang yang menguasai jika nuheueuh. Seperti sekarang berdiri di sini seolah-olah pandai. Enggak. Jadi masuk ke semua lini itu masuk seperti udara, Kemudian berapa tadi? 6. Seperti udara. Seperti api. Tadi udah kan? Seperti api. Seperti api itu melantakan semua masalah harus dihadapi dan dibereskan. Kemudian yang terakhir adalah seperti samudra yang luas. Kemudian ini menggambarkan kesabaran. Ada pepatah, kalau cobaan itu sepanjang sungai Nil, maka kesabaran itu harus seluas. Ada 8. Kemudian di Ciamis ada namanya Tritangtu Dibuana. Orang Ciamis kan? Saya bukan asli Ciamis, tapi saya tahu. Ada Tritangtu Dibuana. Keresian, Keratuan, Ratu Rama. Kemudian ada falsafah di sana, ngagurat cai, ngagurat batu, ngagurat tanah. Ngagurat tanah artinya memberikan petunjuk, mengolah lahan, memberikan petunjuk. Ngagurat batu berarti mempunyai kesaktian. Kita harus mengisi ilmu kita, diri kita dengan keilmuan. Gak mungkin raja bisa menggurat batu kalau tidak mempunyai keilmuan. Kemudian ngagurat cai, menyelesaikan masalah itu, kembalikan air itu tanpa bekas. Ngagurat cai, kabayang? Ngagurat cai, selesai masalahnya, tapi airnya tidak berubah. Harus seperti itu. Keren? Avatar Indonesia Ciamis. Ada lagi, satu lagi. Agama kita. Mohon maaf, sorry sedikit. Agama kita mengajarkan hanya satu pengendalian untuk jadi pemimpin. Apa itu? Pengendalian
Diri. Kendalikan diri masing-masing. Ketika ada pirizkian tapi bukan rezeki kita, secara nafsu kita kendalikan diri. Kendalikan diri. Ada di sekolah piambekeun ka siswa, kendalikan diri. Bagaimana caranya? Agama kita mengajarkan kalau sedang emosi jangan berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Ini kita terbalik. Bayangin bertengkar sama suami. Ketika marah, tiba-tiba suami tidur. Kalau benar, kalau berani bangun. Iya kan? Nah, kita balik. Kalau emosi, duduk. Gak bisa duduk, tidur. Seperti itu. Kendalikan diri. Kemudian mengenai lokakarya ini berbicara masa depan. Ada seorang anak muda cerdas, mudah-mudahan kecerdasannya terus meningkat, kemudian kepopulerannya terus meningkat. Namanya Sherly Anapita, boleh dilihat. Dia menyebutkan ada 4 tipe orang ketika ditanya mengenai masa depan. Yang pertama, orang yang pesimis. Kita masukkan ke contohnya ke guru lah. Orang yang pesimis. Ditanya nih, Bu, gimana sih untuk masa depan pendidikan Ciamis? Saya mau ke sekolah. Loba kene nu palalinter. Saya mah naon atuh? Berarti selalu memandang masa depan itu dengan kekurangan dia. Saya mudah kolot, saya mau masa bodoh dan sebagainya. Yang kedua, orang yang realistis. Realistis itu lebih tinggi lah dari optimis. Tapi gini, pas ditanya bagaimana sih masa depan pendidikan Indonesia, tong loba-loba mikir nu jauh, yang penting mah isu kurang kumaha ngajar. Hari ini kumaha ngajar, yang penting mah barudak ke balangor we ieu. Banyak ya? Bang Ergen we olahraga jalan-jalan. Bener kan? Bener? Ya. Susah sih nggak? Susah. Nah, pokoknya seperti itu, realistis. Hari ini pokoknya mah tanpa perencanaan, tanpa visi, tanpa misi. Golongan ketiga, ini yang minimal dicari oleh Indonesia, oleh dunia pendidikan. Namanya orang yang optimis. Bagaimana tentang dunia pendidikan di sekolah Anda? Saya yakin 100% anak didik saya lulus. Amin. Saya yakin saya bisa menyelenggarakan pelepasan siswa. Gampang lah, seperti itu. Selalu memandang optimis dengan kuantitas. Pastilah 100%. Pastilah saya tahun depan itu pasti naik angka kredit. Saya pasti tahun depan jadi kepala sekolah, misalkan seperti itu. Optimis. Bukan tidak boleh. Ini harus. Daripada orang yang pesimis dengan realistis tadi, ini dia punya visi, punya rencana ke depan. Yang terakhir, keempat adalah orang yang progresif. Ini yang dicari sama pemerintah. Bukan hanya di sektor pendidikan. Kita kembalikan ke sektor pendidikan. Bagaimana pendidikan itu tadi yang kata Bapak bermanfaat. Contoh sederhana seperti ini. Karena lagi tren pelepasan dan pungutan liar. Aduh, saya mah nggak bakalan nyelenggarain pelepasan lah. Nah, dilarang juga, resikonya gede. Itu yang realistis dan pesimis. Bisalah saya mah memakai. Tapi orang yang punya progresif berpikir gini, bagaimana kalau kita menyelenggarakan bazar di sekitar kita banyak masyarakat yang berdagang,
kemudian bagaimana hasilnya itu kita sumbangkan untuk berkurban atas nama sekolah kita, kemudian sambil ke panti jompo sampai ke panti asuhan kita berdoa bersama, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik, anak yang baik. Dia berpikir tentang lingkungan, bukan dirinya sendiri, bukan organisasinya sendiri, tapi dia sudah membuka kemanfaatan ini untuk lingkungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Erwan Darmawan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengingatkan. Mudah-mudahan obrolan saya tadi kembali menyerap hanya 5% dari obrolan saya. Jadi kalau ketemu lagi, nanti kita tanya lagi. Ingat ya tentang kepemimpinan dari mulai Avatar, Astabrata, Tripakul Yuwana, kemudian ajaran agama kita, kemudian tadi Serli, anak kita. Banyak motivasi-motivasi di sana. Mudah-mudahan hanya 5% aja menyerap ke Bapak, tidak perlu sama, tapi bisa meningkatkan motivasi Bapak. Dengan ucapan sama-sama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara Lokakarya kedua angkatan 10 guru penggerak, calon guru penggerak secara resmi dibuka. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.